Halo semua, pejamkan mata kalian dan bayangkan wajah Bang Ardit. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ardit. Ya, hari ini kita bakalan mereview tank lagi ya guys ya, FV4005 dan juga P1000 ya. Ya seperti kita lihat mungkin ukuran tank P1000 kok kayak gini ya, sama-sama ini ya, ukurannya sama kayak FV4005 ya. Oke, langsung saja kita bakalan mereview tank-tank dua tank ini ya guys ya. Bentar, mari kita cek dulu. Ukurannya boleh juga ini. Bentar, ini ukurannya loh kok tembus. Bentar. Bentar. Woi, ini kegedean ini woi. FV4005 adalah penghancur tank eksperimental Inggris yang dikembangkan pada awal 1950-an. FV4005 dikembangkan sebagai solusi sementara untuk memasang meriam L4 183 mm yang sangat kuat pada sasis Centurion. Proyek ini memiliki dua tahap. Tahap satu yaitu kendaraan uji dengan platform meriam beratap terbuka. Tahap kedua, versi yang lebih disempurnakan dengan kuban tertutup penuh. Meriam 183 mm L4 yang dipasang pada FV4005 memiliki daya hancur yang luar biasa, mampu menghancurkan hampir semua tank pada masanya. Nasib FV4005 memiliki beberapa kelemahan seperti ukuran yang besar, mobilitas yang terbatas, dan tingkat tembakan yang lambat. Perubahan dalam strategi militer serta munculnya rudal anti-tank membuat konsep penghancur tank berat menjadi kurang relevan. Pada tahun 1957, proyek FV4005 dibatalkan bersama dengan proyek tank meriam berat seperti FV215. Salah satu prototipe FV4005 Stage 2 masih ada dan dipajang di Museum Tank Bovington, Inggris. Secara singkat, FV4005 adalah contoh ekstrim dari upaya untuk menciptakan kendaraan dengan daya tembak maksimum. Meskipun tidak pernah masuk ke produksi massal, kendaraan ini tetap menjadi simbol kekuatan meriam 183 mm L4 yang luar biasa. Inilah dia model desain dari tank FV4005. Kubah FV4005 dirancang khusus untuk mengakomodasi meriam 183 mm L4 yang sangat besar. Ukuran yang besar membuatnya tampak tidak proporsional dibandingkan dengan sasis Centurion yang menjadi dasarnya. Kubah ini berbentuk kotak dan sangat tinggi, memberikan ruang yang cukup untuk meriam dan awaknya. Hal ini membuat FV4005 memiliki profil yang sangat tinggi yang membuatnya sangat mudah dikenali dan juga menjadikannya target yang mudah. Meriam 183 mm L4. Meriam ini adalah fitur utama dari FV4005. Ukurannya sangat besar, memberikan daya hancur yang luar biasa. Meriam ini memerlukan kubah yang sangat besar untuk dapat berputar dan bergerak. Sasis Centurion FV4005 menggunakan sasis tank Centurion MK3 yang dimodifikasi untuk menahan beban meriam yang besar. Walaupun sasis dari Centurion adalah sasis yang mumpuni pada zamannya, penambahan kubah yang besar membuat kendaraan ini menjadi kurang stabil. Kayaknya tank ini ya aku taruh di tier B lah. Secara keseluruhan, desain FV4005 adalah contoh ekstrim dari upaya memasang meriam dengan daya tembak maksimum pada kendaraan yang lapis baja. Kubah yang besar dan meriam 183 mm L4 adalah fitur yang paling mencolok dari kendaraan ini. Dan requestan kedua yaitu dari P1000 Raid. Ya, ini tank kesukaan kalian semua ya. Gua tahu siapa yang nyiptakan tank ini. P1000 Raid adalah salah satu proyek kendaraan lapis baja super berat yang paling ambisius dan tidak realistis yang pernah diusulkan oleh Ashoka Jerman selama Perang Dunia Kedua. Berikut adalah kesejarah tingkat pengembangan dan pembatalannya. Pengembangan awal pada tahun 1942, Albert, Menteri Persenjataan Jerman, menerima konsep dari perusahaan Krupp atau tank super berat yang disebut Luftwaffe P1000 Raid. Tank ini dirancang untuk memiliki berat sekitar 1000 ton, menjadikannya salah satu kendaraan tempur terberat yang pernah diusul. Caranya awalnya adalah untuk mempersenjatai tank ini dengan dua meriam kapal perang 280 mm serta berbagai senjata sekunder lainnya. Pelukis kotak sendiri menunjukkan minat yang besar pada proyek ini, yang mencerminkan kecenderungannya terhadap proyek-proyek militer yang sangat besar. Spesifikasi P1000 sangatlah fantastis dan tidak praktis. Ukurannya yang sangat besar akan membuatnya sangat sulit untuk digerakkan dan akan menjadi target yang sangat mudah bagi serangan udara. Masalah logistik seperti pembangun jembatan yang cukup kuat untuk menahan beratnya dan menyediakan bahan bakar yang cukup akan menjadi tantangan yang hampir mustahil untuk diatasi. Ya iyalah, ini namanya tank gede, nggak masuk akal modelannya. Ya minimal tank ukuran normal kayak buat bahan bakar yang
Ya ampun. Selain itu, pada saat itu, Jerman sedang mengalami kekurangan sumber daya dan mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk proyek seperti P1000 akan menjadi pemborosan yang sangat besar. Pembatalan proyek pada tahun 1943, Albert akhirnya menyadari bahwa proyek P1000 tidak praktis dan tidak realistis. Dia membatalkan proyek tersebut, mengalihkan sumber daya yang tersedia ke proyek-proyek militer yang lebih penting. Meskipun demikian, konsep P1000 tetapi menjadi simbol ambisi militer pelukis kotak yang berlebihan dan tidak realistis. Kesimpulan dari proyek P1000 adalah contoh ekstrim dari proyek-proyek senjata ajaib yang diusulkan oleh pelukis kotak selama Perang Dunia Kedua. Proyek ini tidak pernah melampaui tahap perencanaan dan pembatalannya mencerminkan realitas keterbatasan sumber daya dan prioritas militer Jerman. P1000 tetap menjadi topik yang menarik bagi sejarawan dan penggemar kendaraan militer, seperti dengan akan ambisi militer yang berlebihan dan tidak realistis. Ya, seperti kalian lihat, memang ini tank P1000 bagus namanya, tapi tidak realistis. Ukurannya doang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan juga follow ya guys ya. Sekian dan atur nuwun.